Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng, Helan Lingtian, dan Yui Kuncang tampak terkejut. Bagaimana bisa kerangka ini muncul di sini? Dilihat dari keanehan patah tulangnya, dia pastilah seorang dengan tingkat kultivasi yang tak tertandingi saat dia masih hidup. Yang lebih mengejutkan adalah kerangka itu berada dekat dengan jurang Netherworld, tetapi tetap dalam keadaan aman serta tidak terpengaruh sama sekali. Bukan hanya mereka saja, sebagian besar mata tertarik pada kerangka tersebut. Lagi pula, di tempat berbahaya seperti itu, kerangka seperti itu terlalu menarik perhatian. Kerangka ini sungguh menakutkan. Banyak sekali orang yang bergumam dengan ngeri. Siapapun yang bisa datang ke sini, pastilah orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mereka secara alami dapat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari kerangka itu. Meskipun aura itu tidak ganas, namun cukup membuat orang merasa takut. Mereka tahu bahwa jika ada sedikit saja niat membunuh dalam aura ini, sebagian besar orang yang hadir pasti akan mati. Chu Guangsheng menatap kerangka itu dengan seksama. Tetapi setelah sekian lama, dia tidak menemukan apapun dan tidak mendapat informasi apapun yang berguna dari kerangka itu. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening. Mungkinkah seni bela diri yang menantang surga tidak ada di sini? Atau memikirkan hal ini, jantung Chu Guangsheng berdebar kencang. Dan tatapan matanya tanpa sadar beralih ke jurang Netherworld. Mungkinkah ada sesuatu di sini? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia langsung menggigil. Jika memang begitu, akan sulit. Sebab, sekalipun dia berani masuk, dia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Kematian tragis orang-orang sebelumnya adalah pelajaran baginya. Saudara Chu, lihatlah dada kerangka itu. Pada saat ini, Hun Feng tiba-tiba berbicara. Chu Guangsheng tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangan dari jurang. Lalu kembali menatap kerangka itu, atau lebih tepatnya kerangka dada. Apa itu? Ketika matanya tertuju pada dada kerangka itu, pupil matanya tiba-tiba langsung mengecil dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Karena di sana, pada tulang dada yang tebal ada tanda cekung. Penampakan tanda ini persis sama dengan kunci kuno di tangannya. Jantung Chu Guangsheng mulai berdetak kencang. Telapak tangannya tanpa sadar mendarat di perut bagian bawahnya. Dan warna aneh melintas di matanya. Ekspresi Hun Feng langsung berubah ketika dia melihat tindakan Chu Guangsheng. Cahaya abu-abu aneh bersinar di matanya yang gelap. Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam dan menekan gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Kunci ini terkait erat dengan seni bela diri yang menantang surga. Karena di tulang dada kerangka ini ada lekukan yang persis sama dengan kuncinya. Matanya langsung berkedip-kedip. Mungkinkah semua ini ada hubungan dengannya? Memikirkan hal ini, sebuah ide gila dan berbahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Pergi untuk melihat. Hati Chu Guangsheng cukup terguncang. Dia mengepalkan tangannya erat. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin, menunjukkan kegugupan di dalam dirinya. Kerangka itu sangat dekat dengan jurang dewa dan iblis. Dapat dikatakan ia bersandar di jurang tersebut.
Jika dia pergi ke sana, dia akan berada dalam bahaya kematian. Ketika dia memikirkan kematian tragis orang-orang itu sebelumnya, rasa dingin yang menjalar di telapak kakinya hingga ke atas kepalanya menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya pecah. Chu Guangsheng ragu-ragu sejenak, sangat ingin pergi ke sana untuk mencobanya. Tetapi dia sangat takut dengan jurang dewa dan iblis yang mengerikan itu. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, bahkan dengan karakternya yang tegas, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Lagi pula, jika dia mengambil langkah yang salah, mungkin dia akan mati. Dahi Chu Guangsheng dipenuhi keringat dingin karena gugup. Dia samar-samar merasakan bahwa kerangka itu memiliki panggilan padanya. Atau lebih tepatnya, itu adalah kunci kuno di dalam tubuhnya. Mungkin kunci kuno ini membantuku bisa menghindari bahaya jurang dewa dan iblis. Suatu ide tiba-tiba muncul dalam benaknya. Kemudian jantungnya berdetak lebih kencang. Ekspresinya berubah-ubah untuk waktu yang lama. Dan Chu Guangsheng tiba-tiba menggertakkan giginya untuk mengambil keputusan. Dia telah menantikan seni bela diri yang menantang surga itu selama 2 kehidupannya. Sekarang, seni bela diri itu mungkin ada di depannya dan dia tidak akan mau melepaskannya. Mari kita bertaruh. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, dia perlahan turun menuju jurang dewa dan iblis di bawah. Apakah anak ini gila? Melihat ini, banyak orang yang memasang ekspresi datar di wajah mereka. Mereka memandang Chu Guangsheng seolah-olah dia orang gila. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk jatuh ke jurang yang mengerikan itu. Tahukah kau? Banyak praktisi kuat telah mati di sini sebelumnya, dan bau darah masih tercium di udara. Tuan Muda Chu, wajah cantik Ratu Feng langsung berubah. Dia tampak ngeri. Menurutnya, perilaku Chu Guangsheng tidak berbeda dengan bunuh diri. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan terus jatuh menuju jurang dewa dan iblis di bawah. Tanpa tanda-tanda menoleh ke belakang. Melihat ini, Ratu Feng menggigit bibir merahnya dengan ringan dan hendak menarik Chu Guangsheng dengan paksa. Ibu, jangan cemas. Orang ini mungkin telah menemukan sesuatu, jadi dia berani turun sendirian. Feng Ling'er berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Ratu Feng menatap punggung sosok muda itu. Ekspresinya berubah sejenak, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya lalu mendesah. Menyerah pada gagasan untuk mengambil tindakan untuk menghentikannya. Orang ini selalu gila. Di sisi lain, ekspresi Hu Feng agak aneh. Dia sama sekali tidak khawatir dengan tindakan Chu Guangsheng. Bahkan, ada sedikit harapan di matanya. Kamu mencari kematian. Ekspresi Helan Lingtiang menjadi gelap. Melihat situasi saat ini, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, anak ini pasti akan mati di sini. Dasar bodoh, Yue Qincang menyilangkan lengannya di dadanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mencari kematiannya sendiri. Tapi ini juga menyelamatkannya dari banyak masalah. Di bawah tatapan banyak orang yang tengah menonton, Chu Guangsheng jatuh perlahan menuju jurang dewa dan iblis. Nafasnya menjadi lebih cepat dan dia terus-menerus megap-megap. Jantungku berdebar kencang dan sarafku terlalu tegang. Tuhan memberkati. Dia mendekap kedua tangannya di dalam hati dan berdoa dalam hatinya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk meredakan ketegangan di hatinya. Saat jarak berangsur-angsur mendekat,
Pikiran Cukuang Seng langsung bergerak, dan seberkas cahaya melesat keluar dari perut bagian bawahnya dan menuju ke tangannya. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah kunci kuno. Sambil memegang kunci erat-erat di tangannya, dia tidak lagi ragu. Lalu mengambil langkah besar ke depan dan langsung memasuki jurang dewa dan iblis. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sepi. Dan banyak orang yang melihat ke arah langit di atas jurang dengan ekspresi yang berbeda-beda. Pada saat ini, sosok muda itu telah memasuki jurang dewa dan iblis. Semua orang menahan nafas dalam-dalam, menunggu munculnya adegan berdarah. Ratu Feng mengepalkan tangannya erat-erat, matanya yang indah dipenuhi kegugupan. Dia benar-benar khawatir kalau di saat berikutnya, Cukuang Seng akan menjadi seperti orang yang menerobos masuk sebelumnya, dan tubuhnya akan langsung meledak. Orang ini tidak bisakah dia bersikap baik? Katanya sambil mengeluh, tapi jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan dengan kegugupannya, Yue Qincang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Anak ini pasti mati. Orang bodoh, kamu memang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan benda itu. Helan Ling Tiang berkata dengan sinis. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, ejekan di wajahnya langsung mengeras dan ekspresi keheranan perlahan merayap keluar. Ini tidak mungkin. Setelah tertegun sejenak, dia berteriak. Yue Qincang yang berdiri di sana juga ekspresi membeku dan menunduk karena tidak percaya. Pada saat ini, dalam pandangannya, Cukuang Seng tengah berdiri dalam jangkauan jurang dewa dan iblis. Tidak ada yang aneh pada tubuhnya. Bahkan dia tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Melihat semua ini, banyak orang langsung tercengang. Apakah ini masih jurang yang berbahaya yang sama? Kenapa tidak ada pengaruhnya pada orang ini? Beberapa orang yang berani bahkan bergerak sedikit lebih dekat ke jurang dewa dan iblis karena keraguan mereka. Ketika mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya, mereka segera mundur karena ngeri. Wajah mereka langsung dipenuhi keringat dingin. Jika mereka ragu sejenak saja, mereka akan langsung meledak dan mati. Tidak ada apa-apa. Ratu Feng sedikit membuka bibir merahnya. Matanya yang indah lalu terbelalak. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa tidak terjadi apa-apa kepada orang ini setelah dia memasuki jurang? Selain terkejut, dia juga menghela nafas lega. Dodanya yang montok naik turun sedikit. Feng Li'er menatap Ratu Feng dengan aneh. Dalam kesannya, emosi ibunya jarang sekali berfluktuasi sedramatis ini. Apakah karena orang itu? Dia mengalihkan pandangannya ke sosok muda itu, lalu mengerutkan bibir tipisnya, dan dia sedikit keanehan dalam ekspresinya. Cukuang Seng yang saat ini berada di area yang diselimuti jurang dewa dan iblis, tampak kebingungan di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan sadar, lalu mendecakkan bibirnya karena rasa takut masih ada. Ekspresinya penuh kelegaan. Tampaknya pertaruhannya berhasil. Benda ini sungguh berguna. Cukuang Seng menatap kunci di telapak tangannya. Pada saat ini, dia dapat merasakan kekuatan aneh memancar darinya dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Justru karena adanya kekuatan aneh inilah dia terhindar dari pembantaian berdarah yang biasa dilakukan oleh jurang dewa dan iblis. Aku ingin tahu apakah seni bela diri itu ada di sini. Cukuang Seng mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di sana ada kerangka putih.
Karena kejadian dengan 10 bola cahaya sebelumnya, dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dan tidak yakin apakah dia benar-benar dapat menemukan seni bela diri yang menantang surga itu. Dengan pemikiran ini, Chu Guangsheng mendekati kerangka putih itu sedikit demi sedikit. Dengan ekspresi gugup yang tidak dapat disembunyikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu apakah mereka akan menghadapi bahaya berikutnya. Chu Guangsheng akhirnya tiba di kerangka putih. Dia memandang tulang putih pada dada kerangka itu dengan gelisah. Dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, seolah-olah akan mematahkan dadanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengamati dengan seksama lekukan di tulang dada, lalu berkata dengan penuh semangat, "Itu memang sama dengan kunci." Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kegembiraan yang tak dapat terkendali melonjak di dalam hatinya dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh anggota tubuhnya menjadi sedikit sakit dan lemah. Chu Guangsheng memaksakan diri untuk tenang. Dia mengecangkan kunci kuno di tangannya, lalu perlahan menempelkan pada tanda cekung itu. Saat kunci itu semakin dekat ke ukiran, jantungnya berdetak semakin cepat, dan seluruh lengannya mulai sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, suara deritan terdengar, dan kunci kuno di tangannya sepenuhnya menyatu dengan tanda cekung itu. Suara aneh itu seakan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ribuan sinar cahaya putih terang memancar keluar dari kerangka putih itu, menerangi dunia dalam warna putih, membuat orang-orang mustahil membuka mata mereka. Chu Guangsheng bahkan tidak bisa berkedip, membiarkan cahaya putih yang menyilaukan bersinar ke arahnya. Masih tetap menatap tulang putih pada kerangka itu. Tidak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang, dan pandangan dari segala sisi segera tertuju kepada kerangka itu dengan ekspresi aneh. Mereka sangat ingin tahu rahasia apa yang terkandung di benda ini. Di tengah tatapan penuh harap dari banyak orang, suara retakan tajam tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang langsung menegang. Chu Guangsheng melihat bahwa tulang putih di dada kerangka itu benar-benar patah pada saat ini. Apa ini? Saat tulang dada patah, bintik-bintik garis tiba-tiba muncul di atasnya, menutupi seluruh tulang dada. Chu Guangsheng dengan hati-hati mengenali garis-garis ini, dan menemukan bahwa itu bukanlah titik-titik biasa. Sebaliknya, itu adalah tampak seperti sejenis huruf kuno, seolah-olah ada sesuatu yang tercatat di dalamnya. Tulang dada yang patah akhirnya terlepas dari kerangka, lalu melayang ke arahnya. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan menemukan bahwa kunci telah menyatu dengan tulang dan tidak dapat dikeluarkan. Mungkinkah kata-kata ini? Pikirannya terus berputar. Matanya menatap kata-kata aneh itu. Dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan seluruh kepalanya bergetar. Setelah beberapa saat, dia memaksakan diri untuk menekan gejolak di dalam hatinya, lalu mengumpulkan tulang-tulang itu. Terlepas dari apakah tebakannya benar atau tidak, sekarang bukan saatnya untuk memeriksanya. Lebih baik menunggu sampai dia pergi dari sini sebelum memutuskan. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, karena pada saat ini, tatapan mata yang penuh api yang tak terhitung jumlahnya tengah diarahkan kepadanya. Dan ada keserakahan yang tak dapat disembunyikan di mata orang-orang itu.
Jelas, orang-orang yang kuat yang hadir tidak dapat mengetahui apa yang ada di tangannya, namun hanya berdasarkan berbagai hal aneh yang terjadi tadi. Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hal itu luar biasa. Dihadapkan dengan harta karun yang langka seperti itu, siapa yang tidak tergoda olehnya? Jika mereka dapat memperolehnya, mungkin mereka dapat membuat lompatan maju dan menjadi tokoh paling berkuasa di benua dewa dan iblis. Memikirkan hal ini, nafas semua orang menjadi lebih cepat dan keserakan muncul di mata mereka. Dilihat dari situasinya, jika mereka tidak takut dengan bahaya jurang Netherworld, mereka pasti sudah menyerbu masuk sekarang. Wajah Cukwangseng tetap tenang. Dia mengamati keserakahan di mata setiap orang. Dan tiba-tiba tatapan dingin muncul di antara kedua matanya. Hari ini dia ingin melihat siapa yang mempunyai kemampuan untuk membuatnya memuntahkan apa yang telah ditelannya. Terima kasih.